Anak-anak kaula muda, Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, hari ini kita mengenal sebagai hari Minggu Panggilan, maka sejenak kita akan berbagi tentang pengalaman hidup panggilan. Dan pada kesempatan ini, pengalaman hidup seorang frater CICM akan membagikan pengalaman hidupnya menjadi refleksi bagi kita bagaimana panggilan Tuhan itu menyertai, mendatangi setiap orang. Panggilan hidup sebagai bapa, sebagai ibu dalam rumah tangga, juga ada panggilan hidup sebagai biarawan-biarawati, sebagai imam atau calon imam. Mari kita sama-sama mendengarkan permenungan atau sharing dari frater kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menceritakan kisah panggilan saya. Saya memulai perjalanan panggilan saya dengan masuk seminari menengah atau setara dengan SMA. Setelah tamat SMP, saya melanjutkan pendidikan saya di seminari menengah Santo Yohanes Paulus II, Labuan Bajo. Cerita kenapa saya masuk seminari sangat lucu sebenarnya. Waktu itu saya hanya mau absen dari kelas karena ada beberapa mata pelajaran yang saya tidak suka. Ketika Romo bertanya, siapa yang mau masuk seminari? Saya dengan cepat mengajukan diri. Saya mengajukan diri biar bisa menghindari mata pelajaran tersebut. Walaupun waktu itu saya belum memiliki gambaran seperti apa seminari. Berawal dari coba-coba, ternyata saya salah satu yang lulus tes untuk masuk. Saya memulai kisah perjalanan saya di Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo tahun 2005. Dan saya menempuh pendidikan di sana selama 4 tahun. Hal yang membuat saya merasa betah di sana waktu itu adalah sistemnya yang sangat disiplin. Semua kegiatannya dijadwalkan sehingga para seminarisnya tidak merasa bosan. Ada waktunya untuk berdoa, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk olahraga, dan semuanya itu dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan dan persaudaranya juga sangat-sangat kuat. Saya tamat dari Seminari Yohanes Paulus II tahun 2009. Di akhir penghujung perjalanan saya di Seminari Menengah Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo, saya dan teman-teman diminta untuk melamar ke projo atau ke tarekat. Hati saya waktu itu tertarik untuk bergabung bersama tarekat CICM. Saya tertarik karena saya membaca majalah yang ditulis oleh para frater yang menseringkan pengalaman, menseringkan refleksi mereka menjadi seorang frater yang bekerja sebagai buruh bangunan, hidup dengan anak jalanan, jadi pengamen, dan sebagainya. Langsung terlintas dalam pikiran saya waktu itu, oh keren juga ya, jadi frater tidak hanya kegiatannya hanya berdoa dan berdoa, tapi ada kegiatan sosial dalam masyarakat. Dan di bagian luar majalah tersebut ada sebuah tulisan yang sungguh menantang saya waktu itu. Hai kaum muda, beranikah engkau bermimpi mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus? Kami para misionaris CICM berani mewujudkan mimpi, mengubah wajah dunia menjadi wajah Kristus. Karena saya merasa ditantang dan ingin mengalami apa yang dialami oleh para frater yang menseringkan pengalamannya di majalah tersebut. Maka tahun 2009 saya mengambil sebuah keputusan untuk melamar bergabung dengan tarekat CICM. Puji Tuhan, lamaran saya diterima. Saya memulai perjalanan saya di CICM dengan ke-15 teman saya pada tanggal 1 September 2009. Dan sampai sekarang 16 dari 16 yang masuk, yang tersisa hanya 3 orang. Saya sendiri dan 2 teman angkatan saya yang masih melanjutkan kuliah teologi di Kamerun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan saya bersama CICM berawal dari Makassar, lanjut ke Jakarta untuk kuliah filsafat teologi,
terus lanjut ke Filipina untuk novisiat dan juga teologinya selama kurang lebih 3,5 tahun, dan kembali ditugaskan untuk bermisi ke negara sendiri sebagai frater top. Di sini di Paroki Ciledug adalah top tahun kedua saya. Top tahun pertama saya jalani di Pegunungan Meratus di pedalaman Kalimantan, Keuskupan Banjarmasin. Perjalanan formasi pendidikan saya bersama Tarekat CICM, kalau saya hitung hingga saat ini sudah sampai 11 tahun. 11 tahun rasanya seperti kemarin. Perjalanan saya dari awal sampai sejauh ini, saya secara pribadi menyadari bahwa dari motivasi awal yang hanya coba-coba, tetapi seiring berjalannya waktu, motivasi tersebut berubah. Dari motivasi yang hanya mencoba, saat ini saya berani untuk mengatakan bahwa keinginan saya untuk menjadi seorang religius misionaris karena saya menyadari bahwa Tuhan memanggil saya dan saya menjawab panggilan Tuhan secara bebas dan penuh kebahagiaan. Saya mau melayani Tuhan dengan jalan panggilan ini. Proses pemurnian motivasi tentu lewat pengalaman-pengalaman yang ada sepanjang perjalanan dalam formasi. Pengalaman tersebut ada bermacam-macam. Ada pengalaman perjumpaan dengan para pastor yang menjadi misionaris di luar negeri atau yang ada di dalam negeri. Misionaris yang bertugas di Indonesia yang berasal dari luar negeri. Pengalaman hidup komunitas, pengalaman live-in, pengalaman berapostolat, dan pengalaman perjumpaan dengan umat. Saya sungguh percaya bahwa lewat pengalaman tersebut, Tuhan hadir untuk mengubah saya. Tuhan hadir untuk menunjukkan jalan. Tuhan hadir untuk menguatkan saya. Titik awal yang mengubah motivasi saya untuk menjadi imam ketika saya berjumpa dengan para pastor CICM yang berasal dari Indonesia, yang bertugas di luar negeri, maupun pastor yang berasal dari luar negeri yang bertugas di Indonesia. Pengalaman perjumpaan dengan mereka dan pengalaman hidup mereka banyak memberi pengaruh terhadap panggilan hidup saya untuk menjadi imam. Saya secara pribadi ketika melihat atau mendengar para misionaris bercerita tentang pengalaman hidup mereka di tanah misi, selalu muncul ada rasa kagum, rasa penasaran, dan rasa ingin tahu. Kekaguman saya itu muncul karena melihat pengorbanan mereka demi misi Tuhan yang dipercayakan kepada mereka sungguh luar biasa. Mereka meninggalkan segalanya, orang tua, keluarga, kenyamanan, untuk melayani orang-orang di tempat di mana mereka diutus. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, mereka rela mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Mereka melayani orang-orang yang sungguh berbeda dari mereka, baik itu bahasa, budaya, ras, dan sebagainya. Dan kebanyakan daerah yang mereka layani itu adalah daerah yang terpencil. Berawal dari rasa kagum, maka timbul rasa penasaran untuk mencari tahu, apa sih yang membuat mereka berani meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus dengan jalan seperti itu. Seiring berjalannya waktu lewat pengalaman-pengalaman saya, baik di Indonesia secara khusus di Makassar, Jakarta, dan Kalimantan Selatan, maupun pengalaman saya dengan orang-orang yang saya jumpai di Filipina, sangat membantu saya untuk menemukan jawaban dari rasa penasaran saya. Ada beberapa pengalaman yang tentunya menjadi sangat berharga dalam perjalanan panggilan saya, dan pengalaman tersebut tentunya menguatkan saya. Pertama, pengalaman hidup dengan seorang misionaris Belgia yang sudah lama hidup di Indonesia. Di mata saya, dia orang yang sangat sederhana, selalu senyum, sangat ramah, dan punya kedisiplinan dalam hidup, terutama dalam hidup doa. Dan siapa saja dan kapan saja orang datang meminta untuk memberikan pelayanan sakramen, dia pasti selalu siap tanpa banyak kata. Dia merupakan salah satu orang yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang imam. Kekaguman saya terhadap dia menjadikan saya punya keinginan untuk menjadi seperti dia. Kedua, pengalaman live-in waktu di novisiat. Selama novisiat, ada dua pengalaman yang masih membekas dalam hati saya.
pada bulan Januari 2016, saya dan teman-teman novis diutus untuk pergi tinggal di suatu daerah pinggiran di Manila. Daerah tersebut bisa dikatakan daerah tempat tinggal di mana kebanyakan orang yang hidupnya sangat miskin. Setelah sampai di sana, kami ditemani oleh ketua lingkungan untuk berjalan dari rumah ke rumah dan bertanya apakah mereka bersedia menerima salah satu dari kami. Ada beberapa keluarga yang tanpa banyak kata menerima dengan senang hati, dan ada juga keluarga yang menolak karena mereka belum siap atau mungkin alasan lain di balik penolakan tersebut. Saya termasuk orang yang mendapat keluarga untuk tinggal paling akhir. Setelah sekian lama kesana kemari mencari keluarga yang bersedia untuk menerima kehadiran saya. Untungnya ada seorang ibu yang lagi duduk di depan rumahnya dengan senang hati menerima saya untuk tinggal bersama dengan mereka. Saya hidup dengan mereka selama kurang lebih seminggu. Tinggal di rumah yang sangat kecil, hanya memiliki satu kamar, dan saya pun tidur di luar, di lantai. Tujuan kami tinggal bersama mereka sebenarnya untuk merasakan apa yang mereka rasakan, solidaritas dengan kehidupan mereka. Kami harus bisa menjadi salah satu dari mereka. Hati saya sungguh tersentuh oleh keramahan mereka. Dalam keterbatasan mereka, mau berbagi, mau menerima kehadiran saya. Sharing yang saya dapat dari mereka adalah, dalam hidup kita harus terus bersyukur dengan segala yang ada. Dengan terus bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih bahagia dan selalu merasa cukup. Waktu tinggal dengan mereka, ada sebuah pengalaman yang sungguh menggugah hati saya waktu itu. Sebelum kami kembali ke novisiat, kami mengadakan acara kumpul bersama dengan pengurus lingkungan. Dan untuk acara makannya, mereka memotong beberapa ekor ayam. Saya pun mengajak anak dari keluarga tempat saya tinggal waktu itu. Dia masih kelas 4 SD. Ketika jam makan tiba, anak tersebut dengan penuh antusias mengambil nasi dan ayam yang sangat banyak. Tidak lama kemudian dia keluar dari ruangan, sepertinya ingin mencari sesuatu. Ketika saya memperhatikan makanannya, saya melihat daging ayamnya sudah habis. Saya berpikir bahwa dia sangat lapar, makanya dia makan dengan cepat. Saya pun mengambil bagian saya dan memberikannya kepada dia. Setelah selesai acara perpisahan, kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sesampai di rumah, saya begitu kaget ketika anak tersebut mengeluarkan plastik dari sakunya yang berisikan daging ayam untuk dibagikan kepada bapak dan mamanya, serta salah satu anak kecil yang tinggal bersama mereka. Hati saya sungguh tersentuh dengan tindakan anak tersebut. Jujur saja, pengalaman hidup dengan mereka dan cara hidup mereka memotivasi atau menginspirasi saya untuk terus berada di jalan panggilan ini. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan berkarya lewat mereka untuk meneguhkan dan menguatkan saya. Dari pengalaman tersebut, saya merefleksikan bahwa hidup akan lebih bermakna kalau kita mau berbagi. Ada berbagai macam bentuk berbagi dalam hidup, tetapi alangkah lebih bahagia dan indahnya yang kita bagikan adalah seluruh hidup dan diri kita, seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa, tentunya sang gembala kita sendiri juga, yaitu Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Pengalaman live-in di Mandawi, ada dua pengalaman selama novisiat lagi yang membuat saya tersentuh. Pengalaman live-in di Mandawi, Cebu City, Filipina bagian selatan di salah satu paroki CICM. Waktu novisiat saya juga dan teman-teman diberikan kesempatan untuk live-in di salah satu paroki CICM. Waktu itu saya diutus untuk pergi live-in di salah satu paroki di kota Cebu City, secara khusus kota Mandawi. Ketika saya sampai di sana, saya dikirim ke sebuah kampung yang jauh dari kota, sekitar 3-4 jam dari kota Cebu.
Tempat tersebut namanya Katmun atau biasa mereka sebut bukit. Daerah tersebut tidak ada sinyal dan sangat sulit dijangkau dengan mobil. Dan untuk sampai di daerah perkampungan harus ditempuh dengan jalan kaki sepanjang sungai karena hanya kendaraan khusus yang bisa masuk ke dalam kampung tersebut. Dan ketika saya sampai di daerah perkampungan tersebut, saya melihat ada sebuah kapel. Kapelnya sangat kecil dan kapel itu sangat tidak terawat. Dan saya bertanya kepada umat Katolik yang ada di sana, misa di sini, kapan di sini ada misa? Terus dia mengatakan, di sini ada misa 1 kali setahun. Tunggu perayaan Santo Pelindung dari kapel tersebut. Saudara-saudari terkasih, pengalaman ini menyadarkan saya bahwa begitu banyak orang yang merindukan kehadiran Tuhan lewat sakramen Ekaristi. Namun kerinduan mereka tidak terpenuhi oleh karena begitu kurangnya tenaga pelayanan dan situasi daerah mereka yang sangat terisolasi atau susah dijangkau. Pengalaman ini tentunya menguatkan saya untuk tetap pada jalan panggilan yang telah saya pilih. Dengan terus di jalan ini, saya bisa menjadi pelayan untuk mendekatkan Tuhan kepada orang-orang yang memiliki kerinduan akan kehadirannya dan mendekatkan orang-orang kepada Tuhan, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan atau mereka yang kehilangan arah. Pengalaman lain yang saya alami ketika saya belajar teologi di Filipina, saya dikirim juga ke suatu tempat di bagian Filipina Selatan di Mindanao. Saya waktu itu tinggal dengan seorang pastor CICM yang berasal dari Indonesia. Dia sudah lama bertugas di sana. Suatu hari kami mengunjungi sebuah kampung yang lumayan jauh dari parokinya. Untuk sampai di daerah tersebut kami harus naik habal-habal. Habal-habal adalah sebuah motor yang dipasang sayap dan bisa digunakan untuk mengangkut orang dan bisa memuat 6-9 orang. Setelah naik habal-habal kami harus berjalan kaki kurang lebih 1-2 jam. Dalam perjalanan dia mengisahkan suka duka menjadi pelayan di daerah tersebut. Terus saya mencoba mengomentari dengan sebuah candaan. Ngapain pater jauh-jauh ke luar negeri, tapi tugas di daerah seperti ini masih mendingan pater tugas di kampung sendiri, masih lebih baik. Dia tersenyum dan mengatakan kepada saya, bro, kalau kamu bermimpi untuk hidup enak, punya uang banyak, punya segalanya, memang di sini bukan tempatnya. Tapi kalau kamu mau melayani Tuhan dengan penyerahan diri yang total, di sini tempatnya. Dan saya jamin kamu akan menemukan wajah Tuhan dalam diri orang yang kamu jumpai atau kamu layani. Saudara-saudari terkasih, memang benar apa yang dikatakan oleh pater tersebut bahwa pengalaman perjumpaan dengan orang-orang yang sederhana, orang yang hidup apa adanya, memberikan kebahagiaan tersendiri dalam bermisi. Dan itu saya alami sendiri. Diri mereka lah yang menghadirkan Tuhan yang kita layani dalam hidup. Dan saya selalu percaya bahwa mereka yang selalu menjadi berkat bagi hidup seorang misionaris. Saudara-saudari terkasih, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi salah satu pelayannya. Sebagai ungkapan syukur, saya mau mempersembahkan diri saya untuk melayani dia dengan menjadi seorang religius misionaris. Saya menyadari bahwa menjadi pelayan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Begitu banyak hal yang harus dikorbankan. Tetapi saya selalu percaya bahwa segala tantangan yang ada sebetulnya menjadikan saya untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dalam setiap tantangan atau rintangan yang ada, tangan Tuhan selalu bekerja. Campur tangan Tuhan selalu ada. Tuhan bekerja dengan caranya yang kadang manusia tidak mampu memahaminya. Hanya bisa diterima dengan iman.
Dan hal ini saya sungguh merasakannya, terutama sepanjang perjalanan panggilan saya. Dalam menjalani panggilan ini, satu hal yang saya selalu imani bahwa jika Tuhan yang memanggil, apapun persoalan, apapun tantangan, Dia akan selalu menunjukkan jalan. Saya merasakan bahwa berjalan bersama Tuhan itu, walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, tetapi penuh dengan sukacita. Untuk orang muda, jika kalian merasa Tuhan mengetuk pintu hati kalian, jangan pernah ragu untuk menjawab bisikan Tuhan itu. Menjadi seorang pelayan sungguh sesuatu yang membahagiakan. Selalu dekat dengan Tuhan itu sungguh indah. Bukalah hati kalian untuk menjawab undangan Tuhan tersebut. Untuk Bapak Ibu di rumah, teruslah mendoakan para biarawan-biarawati agar tetap setia pada jalan